Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Abah 38. Channel yang akan membahas berbagai hal, biografi tokoh, kisah, sejarah, serta ceramah dengan nuansa kemasan religi. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan salah satu tokoh muslim terkenal, seorang cendekiawan muslim di bidang ilmu fikih. Beliau bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer al-Hadrami as-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Salim bin Sumer. Bahkan di Solo beliau lebih dikenal dengan Salim Sumer. Syekh Salim sendiri lahir di Zisbah atau Zisbu, Hadramaut, Yaman. Ia terlahir dari seorang ulama yang terkenal, yakni Syekh Abdullah bin Said. Syekh Salim memiliki banyak sekali karya. Karya-karya beliau tersebar luas sampai ke pelosok negeri, terutama Indonesia. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab Safinah An-Najah, atau lebih sering dikenal Safinatun Najah. Kitab yang berisi tentang masalah teologi atau rukun iman, juga membahas tentang masalah ibadah atau rukun Islam, dan tata cara praktek-praktek ibadah lainnya. Selain dikenal sebagai penulis atau musonif, Syekh Salim juga dikenal sebagai pengamat politik Islam yang sangat disegani. Beliau sering memberikan gagasan untuk menjembatani persatuan umat Islam, serta sumbangsih pemikirannya untuk membangkitkan masyarakat dari ketertinggalan. Sehingga pada suatu hari ketika Syekh Salim diminta oleh kerajaan Kasyiri yang terletak di daerah Yaman agar memberi peralatan perang tercanggih pada saat itu, maka Syekh Salim berangkat ke Singapura dan India untuk keperluan tersebut. Siapa sangka tugas negara yang diembannya dianggap sangat berhasil oleh pihak kerajaan, sehingga beliau diangkat menjadi staf ahli dalam bidang militer kerajaan. Bukan hanya itu, selain ahli strategi militer, Syekh Salim juga dikenal sebagai juru damai antar penguasa. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ketika kerajaan Al-Kasyiri memiliki konflik politik yang sangat berkepanjangan dengan suku Yafi, mulai sejak tahun 926 Hijriah, kurang lebih 3 abad lamanya, jauh sebelum Syekh Salim dilahirkan. Kedua penguasa ini terus berperang demi rebutan kekuasaan di beberapa wilayah Hadramaut. Kemelut ini semakin memanas pada era Syekh Salim, sehingga di wilayah Syekh Salim sendiri sekitar tahun 1264 Hijriah, kampung Syekh Salim menjadi saksi bisu pertumpahan darah antara pasukan Kasyiri dan pasukan Yapi. Pada saat itulah Syekh Salim memainkan peran yang sangat besar dalam rekonsiliasi perdamaian antara Yapi dan Kasyiri. Sehingga pada akhir bulan Rabiul Awal 1265 Hijriah, serangan 800 pasukan Yapi untuk menguasai kota Seyun mengalami kegagalan total, jauh telak, sehingga kerajaan Kasyiri menang dan menawan banyak prajurit Yapi. Akhirnya rekonsiliasi antara pimpinan mereka pun terjadi, dan hasil mufakat pun memutuskan agar suku Yapi harus diusir dari daerah asalnya, yaitu timur Laut Aden, dan tidak boleh bergerilya lagi di wilayah Hadramaut. Keberhasilan Syekh Salim seiring berjalannya waktu
karirnya di dunia pemerintahan semakin terlihat, sehingga di tahun-tahun berikutnya beliau diangkat menjadi penasehat khusus kerajaan, yaitu Sultan Abdullah bin Muhsin. Pada awal pengangkatannya, sang raja sangat tunduk pada arahan Syekh Salim. Namun sayang, pada tahun berikutnya raja tidak lagi menghiraukan arahan dari Syekh Salim, bahkan cenderung meremehkan, menghina. Singkat cerita, akhirnya Syekh Salim keluar dari kerajaan dan tidak lagi menjadi penasehat raja. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu, akhirnya Syekh Salim meninggalkan Yaman dan pergi ke negara India. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke tanah Jawa, Indonesia. Dan itulah yang bisa admin sajikan mengenai biografi singkat dan perjalanan Syekh Salim dalam dunia politik dan militer. Dalam video selanjutnya, admin akan menceritakan awal mula Syekh Salim datang menginjakkan kakinya di tanah Jawa Indonesia. Namun sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Abah 38 agar admin bebas berkarya dan pemirsa bebas berkomentar. Terima kasih, semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Hati tenang, jasad senang, karya dikenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.